Pada tanggal 11 Juni tahun 1962, sebuah peristiwa yang hingga kini masih menjadi misteri besar terjadi di Alcatraz, penjara federal paling ketat di Amerika Serikat. 3 narapidana, John dan Clarence Anglin bersaudara, serta Frank Lee Morris berhasil melakukan pelarian yang hampir mustahil, meninggalkan pihak berwenang dan publik dalam kebingungan. Ketiga buronan ini memiliki latar belakang kejahatan yang serius, termasuk perampokan bank, dan rencana pelarian mereka disusun dengan disiplin tinggi, mulai dari pengintaian lokasi, persiapan alat dan strategi, hingga pelaksanaan. Setiap langkah menunjukkan tingkat perencanaan yang cermat. Mereka menggali lubang di dinding sel masing-masing, naik ke atap penjara, dan bergerak menuju tepi utara pulau, sebelum mencoba menyeberangi perairan yang memisahkan Alcatraz dari daratan utama menggunakan rakit-rakitan. Setelah itu, jejak mereka hilang sepenuhnya. Sejak saat itu, identitas mereka tetap menjadi misteri. Para penyelidik tidak pernah berhasil memastikan apakah mereka berhasil mencapai daratan atau menemui nasib lain di perairan sekitar pulau. Meskipun demikian, sejumlah bukti yang dikumpulkan selama investigasi menawarkan kemungkinan untuk mengungkap misteri ini, meski jawabannya belum pernah dipastikan. Alcatraz sendiri dikenal sebagai rumah bagi sejumlah penjahat paling berbahaya di Amerika, termasuk Al Capone, Mickey Cohen, Bumpy Johnson, Whitey Bulger, dan Machine Gun Kelly. Memahami sejarah penjara ini menjadi kunci untuk menelusuri konteks pelarian 1962 yang hingga kini dianggap sebagai salah satu pelarian penjara paling rumit dan berhasil dalam sejarah Amerika Serikat. Alcatraz, sebuah pulau di Teluk San Francisco, memiliki sejarah yang berbeda dari penjara pada umumnya. Pulau ini mulai digunakan sebagai fasilitas penahanan pada akhir 1860-an setelah Perang Saudara Amerika. Awalnya, Alcatraz berfungsi sebagai penjara militer yang menampung tentara yang sulit dikendalikan dan musuh politik. Pada tahun 1912, pembangunan bangunan utama dimulai. Struktur beton besar ini, yang sebagian besar dibangun oleh tahanan militer itu sendiri, menampung sekitar 600 sel. Pada masa itu, Alcatraz menjadi struktur beton bertulang terbesar di dunia, memperoleh julukan The Rock karena kokohnya dan isolasinya yang menonjol. Status penjara berubah pada 1934, ketika Alcatraz diubah menjadi penjara federal untuk narapidana sipil. Tujuan utamanya adalah menampung individu paling berbahaya di Amerika Serikat, mereka yang sulit dikendalikan dan berpotensi tinggi untuk melarikan diri. Narapidana yang ditempatkan di sini termasuk perampok bank, penculik, pembunuh, dan bos kejahatan terorganisir. Alcatraz dirancang untuk menjadi institusi yang tidak mungkin ditembus, bebas dari korupsi dan favoritisme. Narapidana tidak dipanggil dengan nama, melainkan nomor, dan setiap aspek kehidupan mereka dikontrol dengan ketat. Jaksa Agung saat itu menjelaskan bahwa Alcatraz merupakan puncak isolasi dalam sistem penjara federal, di mana para narapidana menyadari kedekatan kehidupan di sekeliling mereka, tetapi kebebasan tetap jauh dari jangkauan. Pada tahun 1934, beberapa narapidana terkenal dipindahkan ke Alcatraz, termasuk Al Capone, Machine Gun Kelly, Bumpy Johnson, Whitey Bulger, dan juga Mickey Cohen. Namun, status atau reputasi mereka tidak berarti di pulau ini. Semua narapidana diperlakukan sama, hanya menjadi angka dengan tujuan melemahkan mental mereka. Kondisi penahanan di Alcatraz sangat keras. Hak istimewa dibatasi seminimal mungkin, mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, air, pakaian, dan perawatan medis. Akses ke surat, media, dan perpustakaan sangat dibatasi. Hak untuk bekerja tidak otomatis diberikan, dan aturan keheningan awalnya melarang narapidana berbicara satu sama lain. Aturan yang kemudian dihapus karena menimbulkan gangguan psikologis. William Henry Ambrose, seorang gangster Chicago yang pernah dipenjara di Alcatraz, mengingat pengalaman itu. Capone sangat marah dengan pembatasan itu, tapi dia tidak kehilangan akal. Tidak seorang pun boleh bicara di barisan, di meja makan, saat bekerja, atau di sel mereka. Ini penjara paling keras yang pernah saya lihat. Rasa putus asa begitu terasa. Kepala penjara pertama, James Eloisa Johnston, memastikan bahwa Alcatraz menjadi model keamanan maksimum dengan rasio 1 penjaga untuk setiap 3 narapidana.
Penjagaan yang ketat ini dimaksudkan untuk menekankan kejahatan yang meningkat tajam pada 1930-an dan menjadikan Alcatraz sebagai simbol ketegasan hukum. Meski kondisi di penjara sangat berat, beberapa narapidana tetap merencanakan pelarian. Kerli Bura, narapidana pada 1930-an, menggambarkan Alcatraz sebagai tempat tanpa harapan, penjara bagi pikiran. Jim Quillen, narapidana nomor A586, menambahkan, San Francisco ada tepat di depan mata, terlihat, terdengar, bahkan baunya menggoda. Itu membuat semuanya semakin sulit. Hidup di penjara sudah berat, tapi Alcatraz memperparahnya. Tekanan mental yang luar biasa ini menciptakan dorongan bagi beberapa narapidana untuk mencari kebebasan, meskipun risiko mati atau tertangkap sangatlah tinggi. Pulau ini menegaskan satu hal, bagi mereka yang berada di Alcatraz, kebebasan hanyalah sebuah tujuan yang harus dicapai dengan cara mereka sendiri, jika itu memungkinkan. Di Alcatraz, gagasan pelarian menjadi sumber harapan bagi banyak narapidana. Sejak penjara ini mulai beroperasi sebagai fasilitas federal, legenda tentang pelarian berulang kali muncul, membentuk narasi yang terus beredar di pulau itu. Sejak Alcatraz menjadi penjara federal pada 1934, tercatat 14 upaya pelarian. Upaya melarikan diri bahkan dimulai saat Alcatraz masih berfungsi sebagai penjara militer, dengan lebih dari 35 percobaan. Laut yang mengelilingi pulau menjadi penghalang nyata bagi para pelarian karena arusnya yang kuat. Dari 35 percobaan era militer, 17 narapidana dilaporkan tewas tenggelam. Catatan-catatan ini penting untuk memahami konteks pelarian 1962, termasuk kemungkinan inspirasi bagi John dan Clarence Anglin serta Frank Morris. Upaya pelarian pertama dilakukan oleh Joseph Bowers pada 27 April 1936. Joseph Bowers, narapidana nomor A2110, tiba di Alcatraz pada September 1934 dengan hukuman 25 tahun akibat perampokan gagal. Laporan dokter penjara menyebutkan bahwa Bowers memiliki kondisi mental yang rendah dan perilaku yang sulit dikendalikan. Rutinitas penjara dan aturan keheningan sangat membebani dirinya. Pada 27 April 1936, Bowers mencoba melarikan diri dari area insinerator sampah di sisi barat pulau. Penjaga Irval Canles menulis bahwa Bowers terlihat berada di atas pagar kawat dan ditembak hingga jatuh ke Teluk San Francisco. Namun, saksi lain bersaksi bahwa Bowers mungkin hanya mencoba mengumpulkan kertas yang terbawa angin atau kembali ke halaman. Sehingga niat pelarian sebenarnya tetap dipertanyakan. Meskipun demikian, peristiwa ini menjadi pesan tegas. Siapapun yang mencoba melewati pagar akan menghadapi risiko fatal. Upaya pelarian kedua dilakukan oleh Theodore Ted Cole dan juga Rob Rowe pada 16 Desember 1937. Ted Cole dan Rob Rowe, keduanya perampok bank dengan catatan kriminal panjang, ditugaskan di bengkel perbaikan ban yang berada di bagian utara pulau, sebuah area yang lolos dari renovasi keamanan. Mereka memanfaatkan celah di jendela besi lunak dengan menggergaji jeruji secara diam-diam selama berminggu-minggu. Pada hari pelarian, kabut tebal menutupi aksi mereka. Selama pemeriksaan rutin, Ted dan Rob menghilang dari bengkel. Para narapidana menyaksikan mereka menuruni jendela, membuka gembok, dan menuju tepi air. Arus laut yang kuat segera membawa mereka menjauh dari pulau. Meskipun penjaga dan Coast Guard melakukan pencarian intensif, mereka tidak berhasil ditemukan. Beberapa teori pun kemudian muncul, termasuk klaim bahwa keduanya sempat terlihat di Amerika Selatan, di Peru dan juga Chili, dan menjadi narapidana pertama yang berhasil melarikan diri dari Alcatraz. Pelarian ini membuktikan bahwa meskipun sulit, meloloskan diri dari The Rock bukanlah hal yang mustahil dan memberi harapan baru bagi para narapidana yang masih berada di pulau itu. Pelarian Ted Cole dan Rob Rowe pada tahun 1937 membuka peluang baru bagi para narapidana di Alcatraz. Topik pelarian menjadi perbincangan utama di antara mereka yang mulai merancang strategi sendiri. Sementara pihak penjara berusaha menenangkan publik setelah kerusuhan yang muncul akibat insiden tersebut. Pihak penjara segera melakukan perbaikan keamanan, terutama pada bangunan industri tua yang digunakan Ted dan Rob untuk melarikan diri.
Bangunan ini meski diperkuat tetap menimbulkan resiko karena lokasi dan kondisi strukturnya, sehingga narapidana lain masih menemukan peluang untuk mencoba pelarian mereka sendiri. Upaya pelarian dilakukan James Lucas, Rufus Franklin, dan Thomas Limrich pada 23 Mei 1938. Ketiganya bekerja di bengkel kayu bangunan tua dan memanfaatkan momen kejutan untuk melarikan diri. Franklin membunuh seorang penjaga dengan palu, membuka jalan ke atap, namun rencana mereka gagal. Limrich tewas tertembak, Franklin terluka, dan Lucas berhasil bersembunyi sementara sebelum akhirnya keduanya ditangkap dan dihukum penjara seumur hidup. Lalu setelahnya upaya pelarian yang dilakukan oleh Arthur D.O.C. Parker dan juga rekan-rekannya pada 13 Januari 1939. Parker, Stempel, Martin, Young, dan McCain memanfaatkan kelemahan di Block D, bangunan tua dari era militer. Mereka melarikan diri melalui jeruji sel, memanjat dinding penjara, dan berusaha menuju pantai untuk membuat rakit darurat. Alarm segera berbunyi dan semua ditangkap. Parker meninggal akibat luka-lukanya. Insiden ini mendorong pihak penjara untuk memperkuat keamanan, termasuk pembangunan bangunan baru pada 1941 dan penguatan jeruji Block D. Kemudian upaya pelarian yang dilakukan James Borman, Harold Price, Floyd Hamilton, dan Fred Hunter pada 14 April 1943. Keempat narapidana kembali memanfaatkan bangunan industri tua. Mereka menahan dua penjaga sebagai sandera dan melarikan diri melalui jendela menuju air. Namun Borman tewas tertembak, Price ditangkap, Hunter terluka dan berlindung di gua, sementara Hamilton berhasil melarikan diri tetapi menyerah setelah 2 hari. Lalu, upaya pelarian yang dilakukan oleh John Gillis pada 31 Juli 1945. John Gillis divonis seumur hidup, mencoba menyamar dengan seragam militer untuk melarikan diri. Ia naik ke perahu yang disangka menuju San Francisco, tetapi perahu tersebut menuju Angel Island. Gillis segera ditangkap dan dikembalikan ke sel. Kemudian Battle of Alcatraz yang dilakukan oleh Bernard Coy dan rekan-rekannya pada 2 hingga 4 Mei 1946. Upaya pelarian ini menjadi salah satu yang paling berdarah. Coy dan 5 rekannya menyusup ke ruang senjata, mengambil senjata, menahan penjaga, dan berusaha membebaskan narapidana lain untuk mengakses dermaga penjara. Namun, kunci yang macet menghalangi rencana mereka, sehingga terjadi pertempuran bersenjata selama 2 hari, memerlukan bantuan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menaklukkan pemberontak dan menyelamatkan sandera. Dan hasilnya, 2 penjaga tewas, 14 lainnya terluka, sementara Shockley dan Thompson dihukum mati dan Clarence Keyes divonis penjara seumur hidup. Serangkaian pelarian ini menunjukkan betapa berbahayanya upaya meloloskan diri dari Alcatraz, sekaligus menjadi faktor penting yang membentuk strategi perencanaan pelarian tahun 1962. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi narapidana yang kemudian menyiapkan pelarian yang lebih terorganisir dan kompleks. Pada malam 11 Juni 1962, 3 narapidana menghilang dari Alcatraz. John dan Clarence Anglin bersaudara, serta Frank Morris. Pelarian ini kemudian menjadi salah satu misteri penjara paling terkenal dalam sejarah Amerika Serikat. Sebelum kita masuk pembahasan bagaimana cara mereka bisa melarikan diri dari penjara paling aman di dunia, mari kita mengenal latar belakang ketiganya terlebih dahulu. Kita mulai dari Anglin bersaudara. John dan Clarence Anglin lahir dalam keluarga besar di Georgia yang terdiri dari 14 anak. Mereka kemudian pindah ke Florida, tumbuh dalam kehidupan sederhana sebagai anak petani. Sejak kecil, mereka dikenal memiliki jiwa petualang, sering berenang di danau terdekat, bahkan menantang diri dengan berenang di air hampir membeku. Kemampuan berenang mereka yang luar biasa menjadi salah satu faktor penting dalam pelarian mereka di kemudian hari. Masa sekolah mereka penuh tantangan. Sebagai anak dari keluarga miskin, mereka sering diintimidasi teman-teman sekelasnya, sehingga mereka mulai menghindari sekolah dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Pengalaman masa muda ini secara bertahap membawa mereka ke dunia kriminal, terutama pencurian dan perampokan. Perampokan bank di Columbia, Alabama pada 1958 menjadi titik balik. John, Clarence, dan kakaknya Alfred membawa kabur lebih dari $18.000. Itu adalah jumlah uang yang besar pada masa itu. Mereka ditangkap di Ohio dan dijatuhi hukuman 35 tahun penjara, ditempatkan di Atlanta Penitentiary.
dan mereka dipisahkan karena kecenderungan melarikan diri. John beberapa kali mencoba pelarian sebelum akhirnya dipindahkan ke Leavenworth, di mana ia bersatu kembali dengan Clarence. Pada Oktober 1960, John tiba di Alcatraz, diikuti Clarence 3 bulan kemudian. Disinilah John mendapat nasihat berharga dari James Whitey Bulger tentang aturan bertahan hidup di pulau itu. Lalu Frank Morris. Frank Morris lahir di Washington pada 1 September 1926 dan memiliki masa kecil yang penuh kesulitan. Ia kehilangan kedua orang tuanya pada usia 11 tahun dan dibesarkan di berbagai panti asuhan. Ia sering kali kabur dari institusi tersebut. Morris memulai karir kriminalnya dengan pencurian kecil dan kemudian berkembang ke perampokan bank. Dikenal sebagai pria pendiam dan cerdas dengan IQ 133, Frank memiliki pengalaman melarikan diri sebelumnya. Whitey Bulger mengenangnya, Frank Morris selalu menempatkan kebebasan sebagai prioritas utama hingga ia bersedia mempertaruhkan nyawanya. Setiap pelarian membuatnya semakin ahli. Frank tiba di Alcatraz pada Januari 1960, hampir setahun sebelum Anglin bersaudara. Lalu ada Alan Clayton West. Alan West yang tiba di Alcatraz pada April 1954 kurang dikenal publik, tetapi memiliki peran signifikan dalam rencana pelarian tahun 1962. Ia dikenal sombong, kerap terlibat konflik rasial, dan memiliki catatan panjang dalam pencurian serta perampokan. Keempat tokoh ini saling mengenal dari pengalaman mereka di berbagai penjara, termasuk Atlanta Penitentiary, Rafford Prison, dan penjara di Florida. Interaksi dan perencanaan rahasia di antara Frank Morris, John dan Clarence Anglin, serta Alan West menjadi dasar strategi pelarian 1962 yang memanfaatkan pengalaman masa lalu, kecerdasan dan kemampuan mereka untuk bertahan hidup di lingkungan Alcatraz yang keras. Persiapan pelarian tahun 1962 dimulai tak lama setelah Frank Morris tiba di Alcatraz. Penempatan Morris di perpustakaan penjara memberinya kesempatan untuk memahami tata letak Alcatraz dan membangun jaringan informasi. Bersamanya adalah Clarence G.S. Ini adalah nama samaran dari Clarence Kernes yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai seluk-beluk penjara dan karakter para penjaga. GS menyediakan informasi kritis yang memungkinkan perencanaan pelarian berjalan sistematis, memberikan informasi tentang tata letak penjara dan sistem pengawasan kepada Morris dan Anglin. Sementara itu, Anglin bersaudara belum tiba di pulau, namun Alan West sudah berada di Alcatraz. Interaksi antara West, Morris, dan GS menjadi awal lahirnya gagasan pelarian. Thomas Kent, seorang narapidana yang bekerja bersama mereka, mengenang bahwa ide pelarian mulai terbentuk ketika West mengamati ventilasi yang bisa dibuka di B-Block, memungkinkan akses ke lorong layanan di belakang sel. John dan Clarence Anglin bergabung pada Maret 1961. Pengawasan petugas lain Mailer mencatat percakapan mencurigakan antara GS, Anglin bersaudara, dan teman Clarence, John Steven, menunjukkan bahwa mereka mulai merumuskan rencana pelarian secara rahasia. Pada Juli 1961, para perencana ditempatkan di sel-sel berdekatan di Blok B, memfasilitasi koordinasi. John di B150, Clarence di B54, Alan West di B52, dan beberapa bulan kemudian Frank Morris di B138, hanya 5 sel dari John. Waktu makan 3 kali sehari menjadi momen penting bagi mereka untuk berdiskusi mengenai metode pelarian, termasuk pembuatan rakit dan pelampung untuk menyeberangi laut, pembuatan boneka kepala untuk menipu penjaga agar percaya bahwa mereka tetap berada di sel, penyiapan alat dan bahan yang diperlukan, penentuan tujuan akhir setelah mencapai daratan. Posisi kerja masing-masing narapidana mendukung rencana mereka. Frank Morris ditempatkan di pabrik sikat di lantai dasar, memungkinkan penyimpanan alat dan bahan. Clarence Anglin bekerja sebagai tukang cukur, mengumpulkan rambut untuk boneka kepala. John Anglin bekerja di bagian pakaian, dekat dengan mantan bos mafia Los Angeles yaitu Mickey Cohen, yang diduga membantu koordinasi luar penjara. Keterlibatan tokoh kriminal terkenal seperti Bumpy Johnson juga mempermudah pengawasan dan komunikasi antar narapidana. Persiapan teknis dilakukan secara teliti. Mereka menggali ventilasi sel menggunakan bilah logam dan sendok tajam, membuang debu secara tersembunyi, dan menutupi suara dengan karton dan akordeon. Boneka kepala dibuat dari rambut, tisu, sabun, dan semen.
sedangkan rakit dirakit dari jas hujan narapidana dengan pelampung tambahan. Alat-alat bantu lain termasuk bor dari motor vakum, periskop, dan juga senter disembunyikan di dinding dan atap sel. Morris bahkan memesan buku bahasa Spanyol sebagai persiapan kemungkinan tujuan di Meksiko atau Amerika Selatan. White Bulger mengingat bahwa para perencana menunjukkan disiplin tinggi. Mereka menjaga kebugaran fisik, berolahraga, dan membiasakan diri dengan suhu dingin air laut melalui latihan rutin di lantai semen yang dingin. Beberapa rencana cadangan juga disiapkan, termasuk plan A, B, C, dan D, untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Semua persiapan selesai, dan tanggal pelaksanaan ditetapkan. Malam 11 Juni tahun 1962, ketika mereka akhirnya mencoba melarikan diri dari Alcatraz, menandai salah satu pelarian penjara paling terkenal dalam sejarah Amerika. Malam 11 Juni 1962 menjadi salah satu malam paling menegangkan dalam sejarah Alcatraz. Whitey Bulger yang berada di penjara pada saat itu mengenang suasana malam itu sebagai penuh ketegangan namun sunyi. Dentuman keras yang terdengar di atap mengalihkan perhatian para penjaga, memungkinkan para narapidana untuk melaksanakan rencana pelarian mereka tanpa terdeteksi. Setelah lampu dipadamkan pukul 21:30, Frank Morris bersama John dan Clarence Anglin meninggalkan sel melalui lubang yang telah mereka gali, meninggalkan boneka kepala sebagai umpan untuk menipu penjaga. Mereka bergerak melalui koridor layanan menuju ventilasi di atap. Alan West yang awalnya juga terlibat gagal bergabung karena lubang yang ia gali tidak cukup lebar. Morris dan Anglin bersaudara tetap melanjutkan tanpa West. Ketiganya menyeberangi atap sepanjang sekitar 30 meter, turun ke tanah menggunakan pipa ventilasi, dan memanjat dua pagar berduri hingga mencapai pantai utara pulau. Di sini mereka mengapungkan rakit buatan sendiri dan menghilang ke kegelapan. Rute awal yang direncanakan adalah menuju Angel Island, namun ada kemungkinan alternatif menuju daratan San Francisco. Beberapa teori menyebut mereka juga mempertimbangkan pencurian helikopter untuk mempercepat pelarian. Alarm dinaikkan keesokan harinya ketika penjaga menemukan boneka kepala Morris di tempat tidurnya. Perburuan besar-besaran pun dimulai, namun Morris dan Anglin bersaudara tidak pernah ditemukan. FBI melakukan penyelidikan panjang dengan lebih dari 100 petunjuk, termasuk laporan penampakan di hotel, bar, dan juga bank, tetapi tidak ada konfirmasi resmi mengenai nasib mereka. Beberapa bukti menunjukkan kemungkinan keberhasilan pelarian. Kepala penjara menerima kartu pos bertuliskan, "Haha, kami berhasil," yang ditandatangani Frank, John, dan juga Clarence. Clarence GS menerima kartu pos serupa lebih dari 10 tahun kemudian berisi kode confishing. Sejumlah anggota keluarga Anglin melaporkan menerima bunga mawar merah dan kartu tanpa tanda tangan setiap ulang tahun atau Natal hingga kematian ibu mereka pada 1973. Lalu Fred Brizzi, teman masa kecil dan mantan pengedar narkoba kartel Amerika Selatan, mengakui bertemu John dan Clarence di pedesaan Brazil pada 1970-an dan menunjukkan foto dari tahun 1975. Nasib Frank Morris lebih misterius. Beberapa saksi mengaku melihatnya di Maryland dan San Diego setelah pelarian, tetapi tidak ada bukti konklusif. White Bulger menegaskan mereka mungkin berhasil cukup mudah. Mereka mencuri mobil, melangkah jauh dari Alcatraz, dan tahu bagaimana cara menghindari kecurigaan. Saya percaya mereka semua berhasil memutus hubungan dengan masa lalu mereka dan melindungi keluarga mereka. Mereka memiliki rencana hidup yang matang, bukan hanya pelarian, tetapi juga persiapan hidup setelah bebas. Malam itu menutup babak sejarah Alcatraz dengan cara yang tak terlupakan. Frank Morris dan Anglin bersaudara meninggalkan penjara, menciptakan legenda yang bertahan selama beberapa dekade, dan membuktikan bahwa bahkan penjara yang tak bisa ditembus pun memiliki celah bagi mereka yang tekun, cerdas, dan berani.